warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah sholat maghrib Masjid Ar-Rahmah rahimahumullah. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca Ummul Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah dalam edisi Fathu Makkah di dalam subtema orang-orang Ansor Merakat. Kemarin kita membahas pembagian antara pasar Cirona. Nggih. Wis nggih mau lali. Nggih, itu terakhir dirasakan antara pasar di Cirona. Pada mulanya siasat beliau ini belum dipahami sebagian orang. Data pasang sama dari apa? Data rampasan di Jerman itu. Derek. Singkong derek itu kapal duanya. Kita hari ini rampasannya 494. Karena kemarin kita bahas Taif sudah, perang Taif sudah. Sekarang harta rampasan. Jadi setelah menghentikan penentuan terhadap Taif, Rasulullah SAW kembali ke Jirona dan menetap di sana selama 10 hari. Sampai sekarang Taif dan Jirona ini ditetapkan sebagai tempat miqat untuk umroh. Kalau Taif itu ada dua, ada namanya Wadi Al-Muhrim, Wadi Al-Muhrim, sama Qarnul Manazil. Masjidnya bagus-bagus, besar-besar, bersih-bersih. Tapi kalau di Jirona itu masjidnya kecil, rusuh. Ya, karena orang lebih dekat menuju Jirona dari Masjidil Haram. Apalagi Jirona ini juga menjadi tempat destinasi wisata Siti Turmekah. Biasanya dari Arafah, Jabal Rahmah itu ke Musdalifah, ke Mina, terakhir Jirona. Ambil miqat, pulang ke hotel. Jadi memang satu jurusan kalau mau. Tapi kalau Taif kita harus sewa bis sendiri ke Taif. Jirona itu hanya setengah jam, Taif itu 2 jam. Sama dengan Surabaya Malang. Kalau Jirona itu sama dengan Masjid Al-Akbar. Selama itu beliau belum membagi harta rampasan
di Taif Rasulullah belum membagi harta rampasan dan sahabat pun tidak berani bertanya. Otik-otik kalau cawe-cawe. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumsahu wa lirrasuli. Yang memutuskan itu adalah Rasul. Dan Rasul sengaja tidak langsung membagi, dengan harapan ada utusan Hawazin yang datang kepada beliau untuk memohon amnesti, keringanan, agar mereka bisa mendapatkan kembali barang-barang milik mereka. Karena tidak ada yang datang, beliau mulai membagi harta rampasan agar para pemimpin kabilah dan pemuka Mekah tidak banyak bicara lagi. Pokoknya dunia ini dulu itu mesti ngomong Pak Wali. Kalau mepong dulu tiga imangan mesti ngomong aja. Barang-barang menang. Katanya siapa itu Imam Jalaluddin Al-Rumi, dia mengatakan begini, gendang itu kalau kosong nyari bunyi, tapi kalau penuh sama dua terbang gendangnya sama kayak sajadah sama itu kabul. Tapi ini kosong apa? Nyari. Orang kalau belum dapat jabatan teriak-teriak, belum dapat bagian teriak-teriak. Tapi kalau sudah dapat bagian, menang. Dulu yang kritis-kritis itu apa? Sekarang menghargai duit. Ternyata ditunggu sama Nabi, tidak ada yang datang. Sementara Nabi harus segera membagi harta rampasan, karena kalau tidak, ini orang-orang bakal ramai. Jadi orang-orang ramai itu ya nggak sekarang saja, dari dulu. Walaupun ada Nabi tetap ramai. Apalagi sekarang nggak ada Nabi. Orang-orang yang baru masuk Islam dan hatinya masih lemah diberi bagian lebih dahulu dengan jumlah yang relatif lebih besar. Orang-orang yang baru masuk Islam dan masih lemah, namanya apa itu? Mu'allaf. Allah yu'allif itu artinya hatinya masih lembut, hatinya masih lemah, itu didulukan dan mendapat bagian lebih besar daripada Islam yang lama. Ini ada sendiri ya. Enak akhirnya kan mau Islam langsung dikayake. Ini Islam lawas oleh didik. Padahal mereka itu dekat dengan Rasul. Masih ada perasaan iri itu masih ada. Yang dekat dengan Rasul. Awalnya nggak tahu pun Nabi wadon lagi. Tapi insya Allah ya lebih nomor. Ini nih. Tapi tidak Bapak Ibu, kita ini pernah dibanggakan Rasulullah umat akhir zaman ini umat terbaik. Umat terbaik. Amin. Umat terbaik dalam hal apa ya? Kalau menurut panjenengan Pak Bu, ini sekedar untuk muhasabah saja. Jadi watak yang jelek yang paling banyak dikerjakan oleh manusia itu menurut apa ya? Iri. Enten malih? Enten malih ada lagi yang umum itu Pak, yang sanggup pautnya dengan ini, dengan harta apa? Sama. Itu rakus, ragas. Jadi ada di TikTok, gambaran ketamaan manusia itu dibandingkan dengan monyet. Jadi ada tuntunan makanan. Ini banyak manusia di daerah Cina itu makanan itu buah, enak-enak makanan diurusi. Hitungan 3 silakan ambil makanan. 1, 2, 3 orang bukan tangan. Dan orang satu itu tangan dukuk 5, 10 tangan ini yang dukuk, ini dukuk dikempet keleng ini.
kesak ini menungso. Kalau pangan tak memakai bukan masuk, tidak hanya ambil satu. Itu menunjukkan bahwa manusia itu punya sifat omak. Terus video berikutnya bedes, monyet itu dikai pangan, ya buta. Tapi mereka hanya ambil satu monyet untuk dirinya sendiri. Podo rebutane, bedone menungso cukup wae, gak ngeleken kondone. Bedes monyet kerang, ya rebutan, tapi cukup siji kang bawae dhewe dan menyisakan yang lain untuk teman-temannya. Nah ini contohnya tentang kira-kira aku bedes sampai monyet, bedes sampai monyet, bedes sampai monyet. Kok ekon sampai kita. Ya mungkin kita itu ada orang yang seperti itu aman. Makanya walaupun 3 triliun gak cukup menungso. Ayo. Cuman ke 1 juta, 1 miliar gak cukup, 1 triliun gak cukup. Umpama dikai hadiah gunung sak donya dadi emas, dikekno menungso gak cukup. Dan itu terjadi para sahabat ketika menunggu pembagian harta rampasan. Padahal Nabi itu bagi dengan segala keadilannya. Tak mungkin Nabi itu pilih kasih, Nabi itu artinya resik, dibimbing oleh wahyu. Yang didulukan siapa? Mu'allaf, dan jumlahnya juga lebih besar. Abu Sufyan bin Harb diberi 40 uqiyah dan 100 ekor unta. Itu pun dia masih meminta bagian untuk anaknya dengan berkata, bagaimana dengan anakku Yazid? Jadi sudah dikasih bagian uqiyah itu segenggam kantong berisi uang emas ditambah 100 ekor unta. Usul itu saat ini katanya itu harganya 3 kalinya 1. Kalau lagi nggak tahu tuh, tapi jadinya ada sih kocok-kocok sih jaga-jaga makan itu harganya 3 kali sapi, bahkan 5 kali sapi. Saat ini ambil yang paling murah, sapi itu 25 juta. Maka unta itu ya 100 juta, 125 juta, 100 juta. Dan ini Abu Sufyan dikai 100 ekor unta. Ya, duit itu sampai miliar. Maka beliau memberikan Yazid sejumlah itu pula. Anaknya pun dikasih. Ya tadi ujian tamak badan sama kayak gorengannya ini. Sama panen apa mangan kayak moncole itu. Bisa bagian dewi-dewi. Kapan itu kan Ramadan mulai diundang ceramah kantor Gerahadi, itu Gerahadi. Nah, kalau kan ini ceramah gitu, biasanya ceramah itu butuh VIP, Pak. Karena saya harus ngobrol sama gubernur, mek takjil kok membedok. Enggak lah, boy, mari maghrib, mari sholat maghrib baru buka. Nanti membedok mas, kalau mari maghrib, dan ini gubernur. Datang hari maghrib, habis. Masya. Jadi ada beberapa titik disiapkan makanan untuk entek uang, besi VIP entek apa? Allah. Akhirnya hari ini saya nggak buka karena ibu gubernur minta terawih di sana, saya ingin terawih di sana. Belum makan, kawan ngomong. Akhirnya hari terawih mampir warung gaulnya. Ya wis rezekinya warung. Padahal tadi saya lihat menunya gue enak ya Allah. Padahal saya kira Pak, ya,
deteksi konsumsinya itu pasti mengukur yang hadir itu berapa. Yo penting. Makanya sama Imam Malik rahimahullah itu pernah ngomong, kita ini puasanya ikut Nabi, buku ikut iblis. Puasanya ikut Nabi, buku ya Allah. Sekat takjil takbir TKP. Beliau memberikan 100 ekor unta kepada Hakim bin Hisham. Ini mu'alaf semua, Pak. Tetapi dia masih meminta 100 ekor unta lagi. Coba. Seingat demikian Nabi, Pak. Sampai jadi Kim Hakim. Kontak kayak 100 unta ya. Kira Nabi jalur pakai 100. Allah. Dan permintaannya pun dipenuhi. Dan apa Pak bagi 100 ekor unta? Sofwan bin Umayyah diberi 100 ekor unta. Kemudian 100 ekor lagi dan ditambah 100 ekor unta lagi itu Sofwan bin Umayyah kayak 300 unta ini. Nanti kita lihat reaksinya yang sahabat-sahabat lama sih musim mu'alam sing anyar-anyaran Nabi Islam. Kalau sedikit 100, 200, Sofwan ini 300. Begitulah yang disebutkan dalam Asy-Syifa Al-Haris bin Al-Haris bin Kaladah diberi 100 ekor unta. Begitu pula beberapa orang lainnya termasuk dalam jajaran pemuka Quraisy dan kabilah lainnya. Selain mereka ada yang diberi 50 ekor unta, 4 ekor unta, hingga ada kabar yang tersebar bahwa Muhammad tidak akan takut miskin meskipun beberapa pun yang beliau berikan. Karena itu orang-orang Arab berbondong-bondong mengerumuni beliau untuk meminta harta hingga beliau terdesak hingga sampai ke sebuah pohon dan mantel beliau terlepas disorong Allah. Ini pernah terjadi pernah terjadi. Saya lupa tahun berapa kita mengadakan jalan sehat menyambut 1 Muharram. Saya yang ceramah. Panitia hanya menyiapkan 1000 kupon gratis. Kupon ini berhadiah umroh 10 paket umroh. Ternyata yang datang meludak. Semuanya rebutan ambil kupon. Nah, panitianya ini rupanya bingung, kenapa nih? Dikira kiainya. Dan saya duduk kupon saya bawa, dan saya ceramah, kasih tahu ceramah. Orang rengsek nyorong pulau, waduh, sampai saya jatuh dari panggung. Ingat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Arab berbondong-bondong mendekati Rasulullah, minta diberi jatah harta rampasan sampai mantelnya itu sobek, lepas. Dan Rasulullah bersabda, "Hei orang-orang, kembalikan mantelku, balik lagi." Jadi kan orang Arab itu kan jubah, terus dirangkupi sama top namanya, top itu mantel Arab ya. Kembalikan, kembali orang Arab. Rasulullah saking temennya ingin harta rampasan. Jadi aku gak kaget, kata ini yang cuma rebutan gak kaget. Biar gue mau balik. Ini otak manusia itu disetting ada tomahnya. Kak, bukti deh ya, bukti nih, ayo. Sini bojo, ya. Mana dia bojo ya? Mau itu ayo. Terus kira-kira nak sampean
didumi loro. Coba aku didumi mana lah? Ya digawa ya. Siapapun punya sifat demi yang diriku ada di tangannya, andaikan aku memiliki semua tanaman di Tihamah Mekah, tentu aku akan memberikan kepada kalian hingga kalian tidak menyebut aku sebagai orang yang kikir, penakut dan pendusta. Jadi Nabi itu yang buat apa Pak? Buat apa nyimpen Nabi? Nabi itu pernah ditawari oleh malaikat Jibril karena disiksa oleh orang Taif. Mau diganti gunung-gunung ini jadi emas buat Nabi ya? Nabi menolak. Dulu waktu pertama kali berdakwah, Nabi itu didatangi seorang dedengkotnya Quraisy, namanya Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah itu seniornya orang Mekah. Itu bapaknya Khalid bin Walid. Jenenge Walid bin Mughirah. Karena sudah banyak yang berbondong-bondong masuk Islam, orang-orang pemuka-pemuka Quraisy ini merasa terancam. Akhirnya Walid datang kepada Nabi Muhammad menawarkan sesuatu. Muhammad, ini ada tawaran dari aku. Asalkan kamu mau berhenti mengajak orang lain untuk masuk agamamu, kamu boleh memilih. Kon jaluk harta, sebutkan angkanya. Akhirnya ini saya cek tulisan dewi. Ongkoi jaluk 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, 2 triliun. Akhirnya kalau jaluk kedudukan, menjaluk apa? Rojo, menteri, gubernur, wali kota, apa ketua RT. Tawarannya begitu. Nek gak gelem milih wong wedok nang Mekah sing paling ayu, sing mbok senengi. Akeh nang. Nabi benar. Kalau seandainya gunung-gunung di muka bumi ini dijadikan emas untuk membelikan keimanan, menukar keimanan ini, tidak akan pernah aku tukar. Dan aku tidak akan pernah berhenti mengajak orang-orang untuk bertauhid. Bingung Pak Walid. Ini langsung bujurnya Walid. Akhirnya kita ini Muhammad, enak-enakan ya. Jadi sedino aku nyembah pangeranmu, sedino mana kau nyembah pangeranku. Adil kan? Ini ku. Nah, gimana kok? Mau ayat Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Dan kamu pun tidak menyembah apa yang kamu sembah. Wala ana abidun ma abadtum. Aku tidak pernah menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum ma'abiduna ma a'bud. Sing terakhir, lakum dinukum waliyadin. Walid kulo ngoten ngaplo Pak. Bahasa kurang caranya Nabi Muhammad. Kayak ini gak gelem, kalau gini kok gak gelem. Ini umum kulo jenengan dari Nabi Muhammad waktu itu Pak. Ditawari milih di sini. Tapi rojo suge tiga iwetu sing wayu. Jadi nyari kekuatan iman kayak Nabi itu, Masya Allah. Ya malu Bapak kita ini malu ya. Kalau Dewi ngomong terus. Kemudian beliau berdiri di samping onta milik beliau.
sebiji gandum. Beliau mengangkat biji gandum itu seraya bersabda, "Hei semua orang, demi Allah, aku tidak lagi menyisakan harta rampasan kalian, termasuk pula sebiji gandum ini, kecuali seperlimanya, dan seperlimanya itu pun sudah diserahkan kepada kalian." Itu Nabi kageduman. Turun ayat wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumsahu wa lil rasuli wa lidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billah. Nabi kageduman. Pimpinane, panglimahe, koordinatore mboten keduman. Entek diroyo wong arep-arep. Gak jelas ini. Ini yang disebut dengan pemimpin. Makanya Rasulullah pernah mengatakan kalau jadi pemimpin, kalau ada urusan makanan dia harus terakhir. Tapi urusan perang dia harus di depan. Cocok pokoknya pemimpin zaman ini cocok. Kalau dum-duman makanan, dum-duman donya, pemimpin terakhir. Ya kalau ini zaman ini Pak. Pemimpin terakhir. Kok bisa ono anak buah disikno. Nah, ini mengamalkan ini Pak. Mengisi. Sampai seperlimanya tinggal gandum saja. Ikan ambil duit, Pak ini tak ya. Wis yo dalu mana yo tak iki yo. Ada seorang suami itu yang memang tahu. Nanti perbandingan antara laki perempuan itu lebih tamak mana perempuan sama laki urusan dunia, lebih tamak perempuan. Memang perempuan kebutuhannya banyak. Sama lah aku bedak, aku benges, segini kelan. Kelambi ya cukup siji dong ini jahit di bawah, jahit di bawah. Apa itu tak siji? Ini khusus kelambi dino Senin. Senin itu orang Senin isu, Senin sore, Selasa isu, Selasa sore. Ada krim namanya, ini krim malam, krim pagi, krim subuh, krim sholat. Makanya biayanya banyak. Sehingga kadang-kadang suami ini bapak ibu, ketika mendapat gajian, sok-sokan dikasihkan istrinya semua. Tapi cincin ini jaga ini aneh bojo metune angel ini sih mas tetap master ini mulai pengalaman ini kita terkena kabeh sampai mana kesak ini sudah habis kan? Coba kesak celana habis, kesaknya sebelah kiri habis, coba kaos kakinya habis, sudah mah habis semua ini buat mama semua. Baik, dan jero siapa? Ini kan disimpan diisi, malah bojo gak iso betul. Tapi Rasulullah pek-pek habis, tinggal seperlima kandung ini pun buat kalian semua. Entek, kalau kata Tuhan Allah. Lah iya Pak, padahal bagian yang terbaik itu adalah buat Nabi. Engkau Nabi ini kan lagi diarani pelit atau pendusta atau penakut. Akhirnya dihitung Nabi. Setelah memberikan bagian kepada orang-orang yang baru saja masuk Islam dan hatinya masih lemah,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Zaid bin Sabit agar mendatangkan sisa harta rampasan dan mengumpulkan semua orang. Masing-masing orang mendapat bagian 4 ekor unta dan 40 domba. Jika dia seorang penunggang kuda, maka dia mendapat bagian 12 ekor unta dan 120 ekor domba. Ini cara Nabi membaginya sesuai dengan porsinya dan sesuai dengan fungsi. Pembagian ini didasarkan pada pertimbangan yang sangat matang dan bijaksana. Sebab di dunia ini banyak orang yang bisa dihela kepada kebenaran perutnya dan bukan dari akalnya. Banyak orang yang bisa sebagaimana binatang yang bisa digiring karena ada seikat dedaunan yang disodorkan di dekat mulutnya hingga dia masuk ke kandangnya dengan aman. Begitu pula manusia yang membutuhkan variasi bujukan untuk menyusupkan keimanan. Ini namanya strategi dakwah. Jadi ada fenomena Bapak Ibu. Orang itu dicak ngaji uangnya. Ini ada satu kelompok para pensiunan. Jadi rata-rata pensiunan ini nganggur. Kalau sudah nganggur itu kan biasanya mikir sih enggak. Pikirannya macam-macam. Akhirnya sakit. Jadi oleh beliau ini, oleh orang ini disuruh ngaji. Ya semalam ngaji aja. Kalau saya belum ngaji. Akhirnya dijak iman enggak, mana. Memang orang kaya ini. Jadi dia ingin supaya hartanya itu bisa untuk manfaat ngajak orang baik. Dijak mangan kafe. Terus diiklan di kafe, dari sarung, terus nggak ngomong kafe pengajian. Pokoknya dijak mangan 1-2 kali sampai ada yang 5 kali terakhir makan. Dikasih training, ayo jogging aja. Dijak ngaji gak gelap tapi jogging belum. Mari jogging dijak andong. Sudah. Saya ya ada acara di rumah ya. Nanti datang ya. Tahu kalau orang ini lomah, ya teko aja, mesti orang mangannya, mesti dikai souvenir, dikai sarung, datang. Yang datang 100 di rumahnya itu Pak dikai uang. Saya datang. Saya disuruh ceramah, makanan melimpah. Baru setelah itu kemudian karena mereka ini sudah lama disenangkan, sering kasih hadiah, kasih uang, yang tuan rumah bilang, bapak-bapak, saya punya ide, saya punya niatan untuk mengadakan pengajian sebulan sekali di rumah saya. Siapa yang mau ikut? Saya. Bapak melon. Itu strategi. Coba ada kecamangan, ada yang ngundang, ada yang kayak souvenir, ngomong-ngomong, siapa ngaji? Menengah. Ya, tapi memang orang itu tertariknya kepada urusan dunia. Maka panjangnya nanti takdir nosoki Pak. Duit pakai. Kalau saya boleh memberi masukan, di luar orang itu. Saya senang kabur kampung. Dijak mangan, dijak rekreasi gratis. Hanya pensiunan Pak. Pensiunan digolek situ toh. Oh, ya gratis. Setelah hatinya senang, saya katakan guru kiai ngomong ngaji. Sekali saya nolak. Nah setelah mereka tahu manfaatnya ngaji, akhirnya ketagihan. Sama orang ini, siapa yang mau umroh? Saya. Dikira diberangkat tahun dibayar. Yang mau, ayo nabung. Burunan. Ya bisa nabung sampai 3 tahun. Kemarin berangkat umroh
orang 100 satu pengajian. Karena didorong oleh sang mentor ini. Kira-kira waktu Rasulullah membagi harta rampasan itu juga mintanya seperti diseneng hati dhisik terus dijak ngaji. Nah, kadang-kadang gak diseneng hati ini apa di medeni. Ngaji. Ngaji terus. Durung kalau ngaji di neraka Pak. Sekali usah. Akhirnya orang putus asa, sekarang ngaji-ngajian wis babano. Babano mlebu neraka ya wis. Jadi Nabi punya strategi dakwah. Cuma Nabi itu kan dikelilingi orang-orang hebat ya. Dan Khulafaur Rasyidin itu yang 3 itu konglomerat, yang 1 orang alim. Jadi Abu Bakar itu konglomerat, kaya orang kaya, miliarder. Umar konglomerat, miliarder. Utsman konglomerat, miliarder. Hanya Ali saja ya orang biasa, tapi pintar. Jadi pendamping Nabi Khulafaur Rasyidin itu yang 3 konglomerat, kaya raya, yang 1 biasa tapi pintar. Sudah konglomerat, lomannya setengah mati. Jadi Nabi itu memang benar-benar orang yang tidak punya apa-apa. Dalam hadis diceritakan Nabi tidak pernah menyimpan apa-apa. Tapi di sekitar Nabi itu orang-orang yang kaya raya, yang tidak masuk dalam Khulafaur Rasyidin, yang terkenal dengan orang yang paling kaya, disebut dengan pegawai properti zaman Nabi, namanya Abdurrahman bin Auf. Aku yang seneng teman, jadi saya nggak usah nyekel duit. Sing penting butuh apa, orang sing nyukupi, menaknya jamaah ini. Balikan budi, berarti kisah haji tapi benar nggak ada apa saya pun kalau kosi masih kan nyekel duit ya nggak apa-apa. Sing tadi masalah, wis kan nyekel duit, koncone kau masih nyekel duit, itu jenenge apes lah. Itu jenenge apes. Cuma Rasulullah itu punya satu karakter, tidak pernah Rasulullah meminta-minta kepada sahabat, tidak pernah. Bahkan Rasulullah itu sampai cerita kalau nggak makan, pernah nggak makan 3 hari, nggak makan 3 hari, itu sahabat nggak tahu. Sampai diganjel dengan batu, kain, kemudian batu dililit kain, kayak sabuk. Pada waktu ngimami, dengan suara krek, krek, Umar penasaran, itu suara apa Nabi? Gak mau Umar, boten, kurungnya buang, ternyata benturan batu yang dililit dengan kain. Akhirnya dibuka, Nabi sabuan Nabi kerikil, Umar nangis, lalu dirangkul Nabi, lan opo sabu-sabuan kerikil, lan opo gak mau Umar, lan opo Nabi. Enggak, aku kurang makan terlebih dulu ya Nabi, lanau bersama enggak pondok tengkulo. Kita itu bisa nyukupi Nabi, bisa biayain Nabi, bisa atas itu orang segoy. Apa kata Rasulullah? Nanti aku pondok korban, engkau aku laporan Allah yang waktu iki orang Nabi, perkara panganan, sahabat aku mati. Yo isi aku mati. Padahal saat ini biasanya pemuka-pemuka agama menjaga umat. Tapi buatan kabeh, roto. Kadang kalau pondok dari panti asuhan kadang-kadang ini disumbang nggak perlu nanggung pondok, perlu apa? Awati. Baik dia ini rabi mana? Ujungnya apa? Baik sumbangan kan ini malah pondok. Kayak biayai pondok putri yang ujungnya dikirim itu. Akhirnya pondok ya rusak, welek. Sing numpang takon, putih ya iso barang kula kok pondok iki paket welek. Lho niki semua supaya santri prihatin. Nah, santri prihatin, kiai
foya. Itulah strategi Rasulullah SAW di dalam berdakwah, dimulai dari membagi harta rampas. Ada yang tidak kita ketahui dari orang awam itu Bapak Ibu. Kan disunahkan ya, ketika ada orang masuk Islam itu jamaah-jamaah itu memberi uang. Biasanya serbannya dibuka, monggo jamaah sing pengen sedekah. Aku soge itu, lama sedekah soge. Kebetulan yang masuk Islam Cina. Loh, mu'alaf itu tidak melihat dia kaya atau dia miskin. Tujuan kita itu bersedekah kepadanya supaya hatinya senang, merasa diperhatikan. Rumangsa duwe dulur. Oh, Islam ini durung-durung ana wong Islam Cina soge tidak disumbang. Kene kan kaya apa-apa, moro-moro jaluk sumbang. Disunahkan kalau ada pahala itu kita kasih. Dan insya Allah kalau lakukan ini, kalau biasanya diundang ada ini yang sih banyak duit Islam, kalau siapa duit? Dan ini sih salah paham. Makanya ini kayak kalau duit, ini uang apa Pak? Oh, buat Pak Ustadz, tidak ada. Kalau urusan Allah, saya yang ngasih Bapak, bukan Bapak ngasih saya. Lah, kalau sampai kepingin, doain ini Islam, ada acara rahmamu, tak kok, itu kata tolak, tapi aku gak jaluk. Kamu sudah lawan, ini saya kasih. Begitu. Akhirnya kalau kayak apa, cukupin lah, kalau usah kakek 500 diundang mau main. Ada ceramah, tidak, jangan olah ya Ustaz. Ini dulu uang yang saya kasih saya, ada nomornya. Demikian Bapak Ibu, semoga menjadi ilmu manfaat. Allah memberkati kita. Wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Allah warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum